Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayatullah wa talibat la'allakum bi khairin wa afiyah. Nuwasil darsana yani min qira'atil kitab ay al-kitab Tuhfatul Wasabiyah. Jadi kita lanjutkan yaitu pelajaran kita dari membaca kitab Tuhfatul Wasabiyah, dan sekarang kita akan yaitu masuk pada bab yaitu tentang alamat isim, tanda-tanda isim. Baik, seperti biasa kita akan baca ya. Baik, saya tunjuk siapa yang baca. Itu yang banin. Iqbal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala alamatul ismi qala fal ismu yu'rafu bil khaddi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khaddi wa hiya min wa ya wa an wa ala wa ba wal ka wal lam hurufil qasam hiya al wawu wal ba'u wal ta'u. Aqulu yatamayyazu al isma an akhwayhi al fi'li wal harfi bi'alamati katsiratin bi'alamatin katsiratin. Dzakara al musannifu minha arba'an. Al-ula al-khabdu wa thaniyatu at-tanwinu wa thalithatu dukhulil alifi wal lami wa thalithatu dukhulil alifi. Lihat, sudah titik alifi. Nah, kalau awal kalimat mubtada rofa. Nah, mubtada rofa. Baik, terus wa thalithatu dukhulil alifi wal lami wa rabi'atu wa thalithatu dukhulil alifi wal lami. Nah, wal lami wa rabi'atu dukhulu harfin min hurufil khabdi. Baik, yang lainnya perhatikan cara baca temannya biar bisa juga. Terus wa hadhihi al-alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimati fi awwalil kalimati kal alifi wal lami wa hurufil khabdi, wa minha ma yakunu fi akhiriha kal khabdi wa tanwini. famata ra'aita fil kalimati alamati lihat, famata ra'aita fil kalimati alamatan nah min hadhihi al alamati aw kanat taqabbalaha taqabbulaha wazan taf'alu taqbaluha. nah hakamta 'alayha bi annaha ismun. Fa amma al khabdu fa huwa lughatan diddul irtifa'i wa huwa tasaffulu, wa istilahan ibaratun 'anil kasrati allati tuhdithu inda dukhuli 'amilil khabdi aw ma naba 'anha, wa dhalika nahwu kathiratid dali wa dhalika nahwu kathiratud dali apa kasratid dali. terus min zaidin fi qawlika marartu bi zaidin fa zaidin ismun bidalilin wujudil kasrati fi akhirih. Wa mithaluhu qawluhu ta'ala bismillahir rahmanir rahim fa kullu min ismi wa labzil jalalati Allahu wa rahmani wa rahimi asma'u
bidalili wujudil kasrati fi akhiriha. Baik, hasbuk. Kita baik. Yang itu qala al-musannif rahimahullah taala itu alamatul ismi. Qala fal ismu yu'rafu bil khabdi. Ya, musannif pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata itu isim itu dikenal, yu'rafu dikenal, itu diketahui dengan adanya khafat wa tanwin, adanya tanwin, wa dukhulil alifil wal lam, masuknya alif dan lam, wa hurufil khabdi, dan juga huruf khafat, wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa yal waw wal ba wa ta'u. Baik. Jadi apa itu tanda-tanda isim? Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya itu pembicaraan atau perkataan seluruh bangsa Arab tidak akan keluar dari itu tiga perkara. Apa itu yang tiga? Isim, fi'il dan huruf. Nah, jadi ya, untuk kita mengetahui itu pembicaraan mereka, ya, maka hendaknya itu dikenal apa itu yang namanya isim. Maka di sini disebutkan ciri-cirinya. Ya, maka di sini dikatakan aku berkata, yatamayyazul ismu, itu isim itu berbeda, ya, an akhawaihi, dari kedua saudaranya, yaitu al-fi'li wal harfi, yaitu fi'il dan huruf, bi alamatin katsiratin, dengan tanda yang banyak. Jadi banyak tandanya. Dzakaral musannifu minha, pengarang kitab menyebutkan sebagiannya, yaitu diantaranya arba'an, itu 4. Al-ula, yang pertama adalah al-khabdu, ya, yang pertama adalah al-khabdu. Watsaniyatu wat tanwin, yang kedua adalah tanwin. Watsalisatu wa dukhul alif wal lam, yang ketiga adalah masuknya alif dan lam, atau yang kita kenal dengan alif lam, yaitu alif lam samsiyah atau alif lam qamariyah. Warabi'atu, kemudian yang keempat, dukhulu harfin min hurufil khabdi, masuknya satu huruf dari huruf-huruf khafat. Nah, wa hadhil kalimah wa hadhil alamatu, tanda-tanda ini, minha, diantaranya ma yakunu fi awalil kalimah, ada yang berada di awal kata, di awal kalimat. Kal alif wal lam, seperti alif dan lam. Nah, yang barusan kita sebut yaitu alif lam, dalam ilmu tajwidnya alif lam qamariyah atau alif lam samsiyah. Ini berada di awal kalimat, di awal kata. Wa hurufil khabdi, dan juga huruf khafat, itu huruf yang membaris bawahkan, yaitu isim atau kata. Wa minha ma yakunu fi akhiriha, di antaranya ada yang berada di akhirnya, kal khabdi, seperti baris bawah. Wa tanwin, seperti dua baris atas, dua baris bawah, dua baris depan. Ya, kemudian dikatakan pama taroaita, kapan saja engkau melihat, fil kalimati, pada suatu kalimat, alamatan, satu tanda, min hadil alamat, dari tanda-tanda ini, au kanat taqbaluha, atau dia menerimanya, hakam ta'aliha bi anha ismun, maka engkau hukumi dia adalah isim. Ya, engkau bisa pastikan dia itu adalah isim. Nah, fa'amal khabdu, maka di sini mulai dijelaskan apa itu khabat. Fa'amal khabdu fahuwa lughatan, khabat itu menurut bahasa adalah tidul irtifa, yaitu lawan dari atas, wa huwa tasafful, yaitu rendah. Wastilahan, ya, wastilahan itu ibaratun anil kasrah, yaitu suatu ibarat, yaitu suatu ungkapan, anil kasrah, tentang baris bawah, itu kasrah, allati tuhdisu inda dukhuli amili khaldi, yang mana ini terjadi ketika masuknya tukang baris bawah, yaitu tukang kasrah atau tukang membaris bawah, au mana ba'anha, atau apa-apa yang menempati kedudukan tukang baris bawah itu. Wadzalika nahwu kasratid dal, yang demikian itu seperti baris bawahnya dal, dari kata min zaidin, dari kata zaid, fi kaulika, pada perkataanmu, marartu bi zaidin, aku melewati zaid. Nah, zaidin ismun, zaid ini adalah isim,
Mana tanda dia isim? Bidalil wujudil kasroh. Tandanya adalah dengan adanya baris bawah atau bahasa nahunya kasroh. Nah, fi akhirihi, yaitu adanya baris bawah di akhirnya. Baik. Kemudian wa misluhu qauluhu ta'ala, contohnya juga dalam firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka masing-masing dari kata ismin dan juga lafzul jalalah dan juga ar-rahmanirrahim, semuanya ini adalah asma, semuanya ini adalah isim bidalil wujudil kasroh. Ya, buktinya adanya kasroh, yaitu baris bawah di akhir, ya, di akhirnya. Insyaallah jelas ini? Bisa dipahami? Baik, jadi ini dia tanda isim. Kalau antum temukan di akhir kata itu baris bawah seperti bismi, Allahi, ar-rahmani, ar-rahimi, semuanya ini adalah isim. Baik, tambihun, ya, itu peringatan. Al-khabdu ibaratul kufiyin. Ya, khabat itu adalah ibaratnya para ulama Kufah. Itu ungkapan para ulama Kufah dalam belajar dan mengajarkan ilmu nahwu. Wal jaru ibaratul basariyin. Sementara jar ini adalah ibaratnya para ulama Basrah. Wa huwa bimakna wahidin, dan kedua-duanya ini maknanya sama. Jadi sama seperti kita katakan itu apa? Itu sama seperti kita mengatakan baik, kita lanjut. Wa amma tanwin, adapun tanwin bahwa lughatan at-taswid. Nah, baik, Abu Hamdan, silakan dibacakan kita. Wa amma tanwin, Nah, bahwa lughatan at-taswid wa minhu qawluhum nawwana at-ta'iru. Nah, Iza sawtun, idza sawwata wa aslihat wa astilahan nun zaidah. Nah, sakinah talhaqu akhiran al-ismi fil lafzi wa tufariquhu fil khatti. Nah, terus istighna'an anha bitikra as-saklati andil indad doktu bil qalami. Baik. Nah, yakfi. Nah, baik. Jadi terus, ya, terus belajar baca, ya, belajar baca. Kalau tidak paham, pura-pura paham, nanti beneran kita paham, ya. Terus kalau bingung, ya, pura-pura tidak bingung, ya, nanti beneran, ya. Baik. Kalau kita kesulitan, pura-pura mudah, nanti beneran mudah, ya. Kalau kita sulit, ya, kalau kita merasa berat dengan pelajaran ini, pura-pura merasa ringan, nanti apa? Beneran ringan. Baik, jadi itu kata ungkapan seorang ulama salaf, aku dulu senantiasa membawa jiwaku untuk taat kepada Allah padahal dia menangis, ya, dan aku terus mengajaknya hingga akhirnya jiwaku ini tertawa. Ya, demikianlah seluruh urusan, apalagi ini urusan belajar nahwu sorof, ya, yang para ulama mengatakan keutamanya luar biasa. Ya, apa di antara ungkapan para ulama? Ya, coba sebutkan saya. Ya, mubasyarah artinya sorof adalah ibunya ilmu dan nahwu adalah bapaknya. Ya, makanya orang-orang besar
ya, tidaklah mereka menjadi besar kecuali melewati tangga yang namanya ilmu sorof. Siapapun itu, ya, orang-orang mulia di dalam Islam ini, ya, tidak kecuali melewati jalan yang namanya ilmu sorof, ilmu nahwu. Ya, kenapa? Karena ini kunci untuk mengetahui agama ini. Baik, apalagi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, itu apa kata beliau? Yaitu man tabahhara fi ilmin nahwi, siapa yang mendalami ilmu nahwu, ya, ihtada ila kullil ulum, maka dia akan dibimbing menuju untuk mengetahui berbagai macam ilmu. Jadi terus, ya, dan ya, jadi terus, ya, kita akan bisa kalau kita terbiasa dengan izin Allah SWT. Baik, kita lanjutkan tanbihun. Wa amma tanwinu, adapun tanwin fahuwa lughatan, ya, maka secara bahasa at-taswitu, yaitu bersuara. Tanwin adalah bersuara. Wa minhu qauluhum, di antaranya adalah perkataan mereka nawwana ta'iru, yaitu burung itu bersuara, yaitu burung itu berkicau. Idza sawwata, apabila dia bersuara. Wastilahan, ya, secara istilah nunun zaidatun, secara istilah adalah nunun zaidah, yaitu nun tambahan. Sakinatun, yang sukun, yang baris mati. Talhaqu akhirul ismi, yang berada di akhir kata, yang berada di akhir isim. Fil labzi, pada ucapan. Wa tufariqu fil khatti, tetapi tidak ada di dalam tulisan. Istighna'an anha, ya, karena dia tidak perlu untuk ditulis. Ya, sebab apa? Bitikrar syaklah, karena baris itu diulang-ulang, itu maksudnya baris itu ditulis double, ya, inda dobtil bil qalam, ketika menulisnya dengan pena. Mana dia contohnya? Khalidin, itu kan, ya, di akhir kata ada dua baris, sehingga dia mengatakan khalidin. Kalau satu baris, apa kata kita? Khalidi kalau satu baris. Tetapi kalau karena dia dua baris diulang-ulang, maka tidak perlu nun mati itu ditulis. Ya, ayo siapa yang tahu istighnaan? Ya, dan dia tidak ada di dalam tulisan. Ya, istighnaan anha. Ya, jadi apa istighnaan? Dalam keadaan dia tidak butuh kepadanya. Jadi apa dia? Dia adalah hal. Ya, apa itu hal? Coba sebutkan. Apa artinya? Jadi hal adalah isim yang baris atas yang menjelaskan keadaan yang masih sama. Baik. Nah, istighna'an anha, dia dalam keadaan tidak butuh. Nah, khalidin, nah, warajulin, nah, ini namanya tanwin. Wayadin, wa muslimatin, wa hina izin, wa sahhin, ya, washin. Wa nahwi zalika. Fa hadhil kalimatu, maka semua kata-kata ini, kalimat ini, ya, wa nahuha, dan semisalnya asmaun, itu adalah isim semuanya. Ya, bidalili wujudin, ya, itu dengan bukti adanya tanwin di akhirnya. Nah, ini salah satu tanda isim kalau ada tanwin. Nah, baik. Wa ma'na talhaqu akhirul ismi. Baik. Yang banat sekarang bacakan kita. Oh, atau Abu Ibrahim dulu. Nah, Abu Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, wa ma'na talhaqu akhiril ismi. Talhaqu itu apa? Wa jumlah fi'il. Nah, talhaqu taf'alu wajan taf'alu al-ismi akhirul ismi wazan taf'alu talhaqu. Nah, akhirul ismi. Nah, terus fil lafzi. Nah, watafariqahi. Farqa wajan mufa'alah.
Apa kita baca dia? Watufariquhu fil khatti. Nah. An hadhihi nuni. Anna hadhihi nuni. Nah, anna lihat. Anna hadhihi nuna. Nah. Yantiqu biha fil majhul. Yuntiqu biha fil majhul. Yuntaku biha. Terus inda waslil kalami. Nah. Wala taktaba. Majhul juga. Wala tuktabu. Nah, fil khatti. Taqulu jaa Khalidun wa ra'aitu Khalidan wa marartu bi Khalidin. Qala ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim. Wasaklatul mukarraratu hiya thaniyatu. Wa ammal ula fahiya libayanil i'rabi. Baik, barakallahu fikum. Wa makna talhaqul akhir al-ismi. Adapun makna dari itu berada di akhir isim fil lafzi pada ucapan, wa tufariqu fil khatti, dan tidak ada dia meninggalkannya pada tulisan, maksudnya dia tidak ada dalam tulisan. Anna hadin nuna, bahwasanya nun ini yuntaku biha. Nun ini hanya disebutkan atau diucapkan di lisan. Inda waslil kalam, ketika dia berada di kalimat. Wala tuktabu fil khatti, namun dia tidak dituliskan, tidak disebutkan di dalam tulisan. Mana dia contohnya? Contohnya jaa Khalidun. Ya, ada enggak suara nun mati? Khalidun. Ada enggak suara nun mati? Ada. Tapi mana nun matinya? Tidak ditulis. Ya, sebagai gantinya barisnya ditulis dua kali. Ya, makanya 28 bahasa kita. Ya, atau domatain. Khalidun wa ra'aitu Khalidan. Tuh. Tidak ada lagi nun mati. Wa marartu bi Khalidin. Ya. Baik. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, salamun qaulan min rabbir rahim. Ya. Salam itu sebagai ucapan penghormatan bagi para penduduk surga, min rabbir rahim, dari Rabb yang Maha Penyayang. Insyaallah. Ini ucapan salam Allah kepada para penduduk surga, salam penghormatan. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga insyaallah. Makanya rajin, tetap menuntut ilmu, istiqamah, sabar. Ya, karena Nabi mengatakan hufatil jannatu bil makarih wa hufatin naru bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci, yang enggak suka orang. Ya, tetapi neraka dikelilingi dengan sesuatu yang disenangi. Baik. Wasyaklatu, ya, kemudian yaitu kemudian syaklah, yaitu baris al-mukarrarah yang diulang, maksudnya ditulis dua kali biasanya, yaitu barisnya dua kali. Wa ammal ula, adapun baris yang pertama fahya libayanil i'rab. Baris yang pertama itu untuk menjelaskan kedudukan i'rabnya, apakah dia marfu, mansub atau majrur. Nah, adapun baris yang kedua, nah itulah dia tanwin sebagai pengganti dari nun sukun. Baik, bisa dipahami? Itulah taulibat. Nah, baik, yang mana sekarang lanjut? Siapa? Nah, Ipa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dukhulul alifi wal lami fa nahwu qawlika fi rajulin wa farasin wa harisin. Ar-rajulu wal farasu wal harisu. Qala ta'ala wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Hadhil kalimatu wa nahwuha asma'un bidalili wujudil alifi wal lami fi awwaliha. Wa amma dukhulul harfi min hurufil dukhulul harfu harfa. Wa amma dukhulul harfin min hurufil khafdi
فنحن خرجت من البيت إلى المسجد فكل من البيت والمسجد اسم لدخول حرف الجر عليه وهو من في الأول وإلى في الثاني ولما كانت حروف الجر ولما كانت حروف كانت lihat ya. ولما كانت حروف الجر ولما كانت حروف jadi apa? Apa tugas kana? Isim kana fil khabar kana. Terus baca. Walamma kanat hurufal jarri. Walamma kanat huruful jarri. Naam. Min alamatil ismi zakarul musannifu jumlatu minha. Zakarul musannifu jumlatu minha. Jumlatan. Kok jumlatan? Jumlatan. Terus. Minha. Wa kana haqquha an tazkara fi. Dia majhul itu an tuzkira fi mahfud an tuzkara fi mahfudat fil asma'i. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Mana dia sini? Baik. Nah, wa amma dukhulul alifi. Adapun masuknya alif dan lam panahu qaulika, maka seperti perkataanmu fi rajulin, pada ungkapan rajulin, wa farasin wa harisin. Ya, ar-rajulin menjadi ar-rajulu, itu ada alif lamnya. Ada alif lamnya, ada alnya. Itu yang dikenal dalam ilmu tajwid, alif lam samsiyah, alif lam qamariyah. Kemudian wa farasin, ya, menjadi wal farasu. Ya. Kemudian wal harisu wa harisin menjadi wal harisu. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman wal baitil ma'mur. Ini ada alif lamnya. Berarti ini apa? Ini adalah isim. Wal ma'mur adalah isim. Nah, semuanya adalah isim. Wasaqfil marfu, ya, dan itu wasaqfi adalah isim. Wal marfu isim. Nah, wal bahril masjur. Kemudian ini juga adalah al bahri al masjur, juga adalah isim. Fahadhil kalimatu wa nahwuha, maka kalimat ini dan yang semisalnya asmaun, semuanya ini adalah isim. Bidalili wujudil alifi wal lam fi awwaliha. Itu buktinya adanya yaitu alif dan lam pada awalnya. Baik. Wa amma dukhulu harfin min hurufil khabti. Adapun tanda yang berikutnya masuknya satu huruf dari huruf-huruf khafat, panahu, maka contohnya adalah itu apa? Kharajtu minal baiti ilal masjidi. Ya, aku keluar dari rumah menuju masjid. Nah, ini huruf min, ini huruf apa? Huruf jar, yaitu huruf khafat. Berarti setelahnya adalah isim. Ya, tandanya masuknya huruf khafat. Kemudian ila ini apa? Huruf jar. Berarti mana isimnya? Al-masjidi. Baik. Fa kullu minal baiti wal masjidi, maka masing-masing dari kata bait dan al-masjid ini adalah ismun, ini adalah isim. Lidukhuli harfil jarri alaihi, karena masuknya huruf jar padanya. Wa huwa min, yaitu min. Fil awwali, yaitu pada awal. Wa ila fisani, dan masuknya ila pada kalimat yang kedua. Walamma kanat huruful jarri, manakala huruf jar min alamatil ismi, di antara tanda-tanda isim, zakaral musannifu jumlatan minha, maka musannif pengarang kitab hanya menyebutkan sejumlah darinya, maksudnya tidak semuanya. Wa kana haqquha, dan adalah sepantasnya antuzkara, itu dia disebutkan fi mahfudatil asma, itu pada bab tentang isim-isim yang mahfud, yang baris bawah. Baik. Umi Latifah, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa awwalha min bikasril mim
wasani ila waqad taqaddama misalihima. Wasalisu an wa misaluha qawluka ramaitu sahma anil qawsi. Ar-rabi'u ala wa misaluha qawluka raqibtu alal farasi. Al-khamisu fi wa misaluha qawluka al-ma'u fil kuzi. As-sadisu rubba bidomir ra'i wa fathil ba'i al musyaddadati. Wa misaluha qawluka rubba wa rajulin rubba rajulin karimin laqitu. As-sabi'u al-ba'u wa misaluha qawluka marartu bi zaidin. As-saminu al-kafu wa misaluha qawluka zaidun kal asadi. At-tasi'u al-lamu wa misaluha qawluka al-malu li zaidin. Al-ashiru wawul qasamu wawul qasami wa misaluha qawluka wallahi la ajtahidanna. Al-hadi ashara ba'ul qasami wa misaluha qawluka uqsimu billahi la ukrimannaka. As-sani ashara ta'ul qasami wa misaluha qawluka tallahi la usahibul ashrara. Baik, yakfi. Baik, barakallahu fiik. Jadi di sini itu tentang itu huruf jar, yaitu min ila an ala fi ruba wal ba wal kaf wal lam. Itu contoh dari min adalah yaitu perkataanmu ya, itu baik ruba rajulin karimin, itu betapa banyak aku bertemu dengan orang yang mulia. Kemudian contoh dari ba yaitu maratu bi zaidin, aku melewati zaid. Al-kaf contohnya adalah yaitu zaidun kal asadi. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Apa yang benar datangnya dari Allah, kemudian kesalahan dan kekurangan adalah dari diri saya, dari diri kita dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita dan memberkahi ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.